dipenuhi dengan rambut berwarna hitam yang menggendong mayat manusia yang sudah telanjang dan mengeluarkan bau. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gua Amira di channel yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas cerita Gibran yang berumur 14 tahun yang baru saja ditemukan setelah sempat hilang di Gunung Guntur Garut saat mendaki bersama teman-temannya di tanggal 19 September lalu. Syukur Gibran berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat setelah 5 hari menghilang. Tapi cerita Gibran tentang apa yang dia alami sama sekali tidak masuk akal. Gunung memang memiliki pesona dan juga citra yang sangat memikat. Begitu pula pengalaman orang-orang yang menginjakan kaki mereka di pegunungan. Inilah kisah-kisah keajaiban dan keanehan yang dialami oleh orang-orang yang sempat tersesat di pegunungan. Welcome to Ruang Gelap. Diberi makan oleh orang tak dikenal. Selama hilang di dalam hutan, Gibran mengaku dia sempat didatangi oleh 5 sosok yang menggunakan pakaian serba putih yang menyuguhinya nasi dan ikan untuk dimakan. Tapi Gibran yang sadar dia sebenarnya tidak berada di tempat yang semestinya menolak untuk memakan suguhan ini dan malah memilih untuk meminum air sungai. Kalau kalian ingat, Juni lalu, wanita bernama Eva sempat hilang juga di Gunung Abo, Sulawesi Selatan. Setelah ditemukan dalam keadaan selamat, Eva mengaku waktu dia masih hilang, dia sempat diantar ke rumah neneknya oleh seorang dokter berhijab. Di mana di rumah neneknya ini, Eva disuguhi banyak makanan. Tapi sama seperti Gibran, Eva sadar bahwa itu bukanlah rumah neneknya dan memutuskan untuk segera keluar dari rumah hayalan itu. Aneh gak sih? Dua cerita dari orang yang berbeda, tapi pengalamannya mirip dan tidak bisa dijelaskan. Siapa sosok-sosok yang memberi mereka makanan? Merinding. Tidak sadar hilang. Orang-orang yang sempat menghilang tidak sadar dan tidak tahu kenapa mereka bisa tersesat. Menurut Gibran, yang ia ingat dia tidur di dalam tenda bersama temannya. Tapi begitu dia bangun, Gibran sudah sendirian di tepi sungai yang bahkan tidak diketahui ada di mana. Hal yang sama dialami oleh Afrizal yang juga hilang di Gunung Guntur pada 31 Juli lalu. Afrizal menghilang selama 31 jam. Afrizal ingat dia masuk ke dalam tenda untuk tidur, tapi begitu bangun sudah berada di tempat yang asing sendirian. Tapi yang paling merinding adalah kisah hilangnya Thorik di Gunung Piramid Bondowoso pada 2019 lalu. Menurut pengakuan teman-temannya, Thorik berjalan di depan mereka menuruni medan yang curam sebelum menghilang. Posisinya di bagian bawah sudah ada Syafril yang menunggu. Sedangkan yang turun dari atas adalah Thorik di posisi depan, Pungki di posisi tengah, dan Rizky di posisi belakang. Anehnya, Syafril tidak melihat Thorik turun sama sekali. Hanya ada Pungki dan Rizky yang sampai ke tempatnya. Padahal posisi Thorik ada di depan Pungki. Thorik menghilang begitu saja. 2 minggu kemudian jenazah Thorik ditemukan tersangkut di pohon. Bagaimana Thorik bisa menghilang dan berakhir di pohon ini benar-benar menyedihkan dan juga membuat gua merinding. Lalu sosok misterius. Ini adalah pengalaman Pak Alex Puji Winarto yang sempat hilang di Gunung Slamet pada tahun 1985 bersama 2 almarhum temannya, Iqbal dan Gagah, selama 14 hari. Apa yang dilalui oleh Pak Alex dan kedua almarhum temannya adalah cerita yang sangat heartbreaking dan panjang. Mungkin akan ada videonya khusus untuk cerita ini. Singkatnya, saat tersesat, Pak Alex adalah satu-satunya yang berhasil menemukan bantuan warga. Pak Alex langsung meminta bantuan untuk mencari 2 temannya yang masih ada di dalam hutan. Melaporkan mereka melihat sosok berwarna hitam yang sangat tinggi sekitar 2 meter, dipenuhi dengan rambut berwarna hitam yang menggendong mayat manusia yang sudah telanjang dan mengeluarkan bau. Sosok ini juga sempat dicoba untuk ditembak. Namun, polisi meminta cerita ini untuk dirahasiakan karena tidak mau membuat masyarakat terdekat panik. Hingga sekarang, jenazah Iqbal dan Gagah masih bersemayam di Gunung Slamet, tidak pernah ditemukan. Terakhir, suara-suara aneh.
Kali ini adalah pengalaman Indra yang tersesat di Gunung Muro pada tahun 2019 selama 6 hari. Indra mengaku memang mendaki sendirian dan tersesat saat turun dari puncak. Saat mencari arah, Indra mendengar suara besi yang dipukul dari jauh, tapi suaranya sangat jelas. Indra mencoba terus mengikuti sumber suara, tapi begitu sampai di air terjun, suara pukulan besi tadi hilang. Malah digantikan dengan suara tawa yang sangat tinggi dan sangat besar. Semakin mendekat ke arahnya. Entah suara apa dan siapa, yang jelas Indra yakin bukan suara hewan. Setelah tersesat selama 6 hari, Indra pasrah dan hanya bisa berdoa, dan syukurnya dia berhasil ditemukan oleh tim SAR yang memang mencarinya. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Pak Enjang dan keluarganya yang tersesat di hutan Gunung Putri, Majalengka. Saat itu Pak Enjang dan keluarganya sedang dalam perjalanan pulang dari Cirebon menuju Tasikmalaya pada Februari lalu menggunakan mobil pribadi. Gara-gara kabut hitam dan hujan yang turun secara tiba-tiba, mereka tersesat dan mulai ke arah jalan yang terjal. Pak Enjang yang mengemudi mengikuti arah suara azan, berharap akan menemukan perkampungan yang bisa menolong mereka. Tapi sampai suara azan berhenti, tetap tidak ada pemukiman warga sama sekali. Pak Enjang lalu merasakan salah satu ban mobil kempes. Begitu turun dari mobil, Pak Enjang langsung mendengar suara rintihan minta tolong dan minta ampun. Entah suara siapa. Pak Enjang langsung masuk ke dalam mobil dan tidak berani keluar. Beruntungnya, pertolongan dari kerabat Pak Enjang di Majalengka datang dengan cepat. Ternyata cerita mistis seperti ini sering terjadi di hutan Gunung Putri. Seperti mobil tiba-tiba mogok, penampakan ular, dan gerbang emas. Mitosnya, siapapun yang melewati daerah ini dan mengeluh kabut dan gelap akan tersesat karena dianggap tidak sopan. Itulah tadi beberapa pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang pernah tersesat di hutan dan pegunungan. Cerita tentang gunung dan hutan tidak ada habis-habisnya. Gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian pernah menjadi orang yang mengalami hal-hal aneh ini? Atau mungkin kalian punya teori yang bisa menjelaskan kenapa hal-hal aneh ini terjadi? Bukan secara paranormal, tapi secara ilmiah. Dan juga kalau kalian ingin kita bahas kisah tentang Pak Alex dan 2 almarhum temannya yang tersesat di Gunung Slamet, kalian boleh komen di kolom bawah. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.